Masuk ke Land of Dawn, ini dia untuk match yang pertama, game pertama di Best of 3 Series EVOS Legend yang akan berhadapan dengan Aura. Masih penuh dengan Kornet Dan juga Pak Bulung. dan analis kita yang paling ganteng. Ada KB di sini, siang-siang makan udon, welcome to Land of Dawn. Wih, Waduh, cakep sekali. Cakep banget. Alright, kita akan melihat di sini untuk landingnya Clover yang memakai one-one-nya. Oke. Ya, one-one-nya pasti di Clover sih. Kalau kita ngomongin masalah lampu-lampu, kemarin anti-match itu super powerful banget untuk teamfight. Tapi asal posisinya jangan terlalu, terlalu offside, mungkin dia bakal dapetin momentumnya. Oke. Baiklah. Makanya mungkin aku kayak tadi sempat bilang kan, kayak ini lampu-lampunya ini yang bakal jadi penyelamat bagi EVOS Legends nantinya. Oke, dan Tigreal juga agak bermain ini ya, mulai mencari tadinya mungkin dia akan ngeganggu ke arah orange buff, tapi dia tarik lagi. Masih benar-benar sama-sama bermain berhati-hati. Oke, Apa? sementara untuk Clover juga di bagian top lane sana masih standby sendirian aja. Hanya saja Luminaire, what happened with you? Cukup offside tadi, sendirian aja. FIFA RRQ ya lawannya EVOS, nggak apa-apa. Yes, tas lakukan Godiva. Ini cukup berbeda dari season-season sebelumnya ya, Profesor KB. Melihat Godiva kayaknya jauh lebih percaya diri nggak sih? Ya kayak kalau ngomongin masalah confident mungkin dia juga udah sempat kayak lagi kayak team bonding juga ya nggak sih. Jadi lebih percaya sama teman-temannya juga. Tapi kalau ngomongin Godiva dari dulu dari dia di side lane juga dia sebenarnya tajam. Oke. Cuma untuk sekarang dia sebagai tank, I don't know kayak setup seperti apa yang bakal dia gunakan karena dari tadi belum ada flicker loh untuk menumbangkan Luminaire. Benar sekali. Dan hai, masih sama-sama farming juga dari Benedetta dan juga dari Karinya. Sama-sama mencari stack untuk Raptor Macetnya, anti-match mencoba untuk mencuri tapi gagal. Tidak ada retribution juga dari sana, dua orang langsung dilempar begitu saja Godiva. Masih ada flicker terusnya, masih ada Second juga dan langsung final blow. Dari sana Hai, mencoba mengajar lagi Phantom Slash ya, mengajar lagi masih bisa dash ke arah belakang. Dua kali dash ke arah belakang dan tidak berhasil untuk ditumbangkan satu orang pun dari mid lane. Iya, walaupun tadi Speedy Like Will yang udah dikeluarkan oleh Wan, tapi tetap belum bisa menumbangkan karena Tigrealnya masih cukup tebal di awal-awal. Hanya saja kesempatan mereka untuk mendapatkan satu turtle cukup terbuka lebar, tapi Pakuito dan juga Benedetta sekarang udah mulai dekat. Luminaire pun langsung aja bergabung bersama rekan-rekannya. Van Strong juga ingin bergabung, sementara Godiva udah mulai hadir juga. Di reset, di PHP-in turtle-nya. Yes, di PHP gitu aja masih source-nya lengkap banget untuk flicker. Bahkan Purify juga dari Aura Fire dan bahkan dari Turtle menit keduanya harus terpaksa ditanah. Dan Van Strong-nya menjadi swiper dan langsung mencuri purple buff milik EVOS Legend dan bahkan Turtle kebuka bebas untuk tim Aura Fire. What? Ini benar-benar Aura Fire benar-benar membara banget. Perlu KB, Turtle bahkan diamankan. Tahu nggak tadi kenapa mereka disengage? Mereka sadar di mid lane tadi mereka nggak dapetin Godiva. Godiva masih punya flicker. Dan ketika Godivanya nongol, mereka nggak mau ambil resiko ketika tiba-tiba udah level 4 Godivanya terkena implosion adalah mimpi buruk tentunya. Bagi teman-teman EVOS Legends karena nggak ada yang pakai Purify. Right. Yang pakai Purify di game ini cuma Chang'e dari Van Strong. And that's the point. Oke. Dan Clover juga masih dibiarkan farming dari kiranya hanya untuk membersihkan minion saja dari tengah, dari atas. Van Strong sudah mulai maju dengan purple buff ya. Clover mencoba untuk menghindari begitu saja. Ada Darkness, ada Luminaire. Tapi tidak adanya flicker, masih cooldown sedikit lagi, 10 detik lagi. Dan ini benar-benar Aura Fire lagi membara-bara banget di early game, benar-benar menguasai walaupun tidak berbeda cukup jauh bahkan goldnya. Hanya berbeda 400 gold saja Pak Bolo. Waduh, sebuah pergerakan yang bisa dibilang agak sedikit tidak tertebak. Tapi untuk sekarang kita lihat aja di bagian bawah ada pertempuran yang udah terjadi antara lapu-lapu dan juga para petinju ini. Kehilangan ringnya tidak mengecilkan semangatnya untuk bertemu dengan abang-abangan gym ya. Yes. Dan Clover Scarlet masih ada Aegis mencoba untuk mencari stacknya. Weakness point-nya mana? Belum menemukan weakness point, tapi ada Wan di sana menemukan 1 point. Injector dari Godiva juga harus hilang. Dua orang dari tim Aura Fire harus tumbang gitu saja. Hainya mencoba untuk kabur ke arah belakang, dash lagi langsung dihajar saya King Eagle ya dari sang Luminaire, tapi tidak ada follow up damage dan masih mencoba untuk kabur tapi tetap dikejar, diharas, digangguin, di flame shot semuanya diganggu sama Ihsan Luminaire. Sebelumnya ternyata belum juga bisa memberikan sebuah efek yang maksimal terhadap Benedetta, tapi dia masih bisa kabur. Tapi untuk sekarang udah ada sebuah serangan lagi, Darkness harus pergi, untungnya dipanggil Piwit langsung datang seperti itu aja. Benar sekali, itu dia salah satu keunggulan dari Hero Matilda, bisa memanggil kawannya dengan mudah sekali siulan Piwit langsung di guiding win, langsung bertemu lagi, langsung diselamatkan. Bener Bapak, bagaikan tim SAR tadi itu ya untuk Matildanya bisa langsung menyelamatkan rekannya. Tapi di awal-awal sepertinya untuk EVOS Legend juga perlahan tapi pasti menemukan bagaimana pola permainan untuk Karinya bisa memberikan damage yang cukup banyak terhadap player dari Aura Fire. Sudah mulai di zoning, ejector lagi-lagi dari serang Darkness, tapi Godiva
Harus berhati-hati, tapi kayaknya dia masih cukup aman karena masih ada flicker. Turtle yang kedua sudah mulai diawasi oleh Darknet. Ada One juga dan mencoba untuk mendapatkan turtle yang keduanya Aura Fire. Masih ada Retribution dalam 2 detik lagi. Sudah mulai ada Retribution, siapa yang akan mendapatkannya? Langsung didapatkan oleh seorang Hai. Langsung maju lagi ke arah depan dari Ultimate. 1 melawan 5. Tapi tampaknya tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Kehilangan 2 turtle Profesor KB dari EVOS Legend. Ya ini kayak setup yang dari awal udah dibuat sama EVOS Legends benar-benar dimakan malah sama Aura Fire. Tapi permasalahan utamanya adalah zoning out dari EVOS Legends ini terlalu kuat. Mereka punya Matilda dan juga Jawhead yang akan sangat mudah untuk melakukan pick off. Nah ini yang harus diperhatikan juga sama Aura Fire, bahwa mereka setup team fight-nya itu kuat, tapi mereka nggak boleh keculik satu-satu. Yes, Sementara EVOS Legends kuat banget di pick off-nya. Oke, anti-match di bagian bawah belum kelar-kelar ya. 2 abang-abangan yang sering ada di gym, tapi di bagian tengah juga masih ada Meteor Shower yang memandikan ke arah wave minion. Cukup sabar lagi, semua permainan dari kedua tim lompat ke bagian depan. High-nya Phantom Slash nggak terkena, tapi dipanggil lagi. Ini benar-benar salah satu hal yang cukup menyebalkan ya. Kalau misalnya kita bertemu dengan Chang'e, dengan Meteor Shower bisa langsung membersihkan minion, agak sedikit sulit juga untuk nge-push kalau Chang'e-nya masih hidup, masih ada ultima juga dan bahkan oh my god, sakit banget explosion dan kali ini digagalkan oleh seorang Godiva. Cantik sekali permainannya, Luminaire yang mencoba untuk menyerang Slash, tapi masih bisa mundur ke arah belakang dan pastinya masih bisa survive di arah mid lane. Wow, ada satu Secret Hammer terlebih dahulu tadi sebelum Implosion keluar. Hilang sudah Jawhead di bagian tengah, ingin menginitiate malah terinitiate. Hilang sudah. Dan ini dia itemnya, Profesor KB. Ya, aku melihat Van Strong udah jadi glowing one aja tuh sebenarnya udah ketar-ketir juga lumayan by the way. Tapi kalau misalkan untuk jadi Ice Queen One lagi, ini yang harus lebih diperhatikan adalah pergerakan dari One dan juga Clover-nya. Oke, sudah ini ada dia. 4 orang di bawah Papulung, tapi tidak terjadi ganking, ternyata masih bisa untuk merelakan saja turret pertamanya di arah bottom lane. Iya, tadi crossbow tanknya dikeluarkan tuh sepertinya nggak bakal ada yang tumbang, tapi untuk sekarang sakit banget perutnya, rusuknya, tulang punggungnya, dipukul semuanya, retak langsung untuk One. Dan turtle nih ya, sementara itu diamankan oleh EVOS Legend untuk turtle pertamanya di turtle terakhir juga. Walaupun ini turtle 2-nya ya, dari turtle kedua dan pertama diamankan Aura Fire, tapi ternyata goldnya tidak berbeda cukup jauh. Masih bisa diimbangi oleh tim EVOS Legend dan bahkan One-nya kali ini di knockout strike. Diselamatkan, nggak bisa, ternyata di flicker dan langsung ditonjok lagi jab oleh seorang Baku itu. Itu luar biasa, jab, hook, uppercut, semuanya masuk ke arah Kari. Belum lagi tadi di bagian belakang udah ada Meteor Shower yang on point banget, mandiin ke arah Karinya. Di bagian atas anti-match pun udah nggak bisa lagi melawan ke arah beberapa player dari Aura Fire. Sementara itu di bagian bawah Kabuki sedikit lagi HP-nya, ini dia udah ada crossbow tank. Menghilang sudah kepalanya di panah-panah Vertigo sudah pasti. Didorong tapi anti-match mulai dimandikan. Anti-match-nya udah mulai terbakar. Mau gocek kemana lagi? Selamat untuk sekarang. Yes, masih bisa bersembunyi di arah bush di arah top lane, tapi Anti-Match tidak mau pulang tampaknya, mencoba untuk meng-baiting. Mencoba untuk nge-baiting lebih tepatnya. Ada Darkness juga yang mungkin akan melindungi di sini, mencoba untuk membersihkan. Tidak mau kehilangan turretnya, masih ada ultimate, dilempar balik. Nggak sengaja sebenarnya itu. Dan di arah mid lane-nya bahkan Ihsan Luminaire yang baru saja sembuh dari COVID-19 masih bisa untuk mendapatkan 1 point kill. Dan langsung digocek dengan menggunakan Guiding Queen Ihsan Luminaire. Luar biasa, ini dia Ihsan Luminaire yang pastinya bisa memberikan impact yang cukup baik untuk EVOS Legends. Sementara Phantom Slash dikeluarkan lagi di bagian mid, udah disedot lagi darahnya. Darkness numpang lewat di bagian bawah. Mereka melakukan initiate terhadap inner turret yang ada di bottom lane. Wow, ini mulai dirontokin pelan-pelan Profesor KB dari mulai turretnya dari EVOS Legends ini luar biasa sekali melakukan split push. Gimana, apa yang harus dilakukan Aura Fire? Ini memang aku kan sempat bilang tadi ya, kalau kita ngomongin masalah Benedetta, ini masalah hero yang melee banget. Dan dia akan sangat kesulitan kalau ketemu sama Marksman. Tapi ini 2, jadi kayak double trouble banget untuk seorang Hyde. Dan midnya mau nggak mau hanya bisa dimanfaatkan sama Van Strong. Dan memanfaatkan dari Meteor Shower-nya aja. And that's it. Oke, Lord sudah muncul. Masih berwarna ungu, masih belum ada skill tambahan dari Lord-nya. Sudah level 13 juga dan melihat itemnya. Gimana Profesor KB? Kira mau Winter kayaknya ya. Dia mau Kira, cepet-cepet untuk dapetin Winter biar dia lebih sustain di depan. Tapi Matilda dari seorang Luminaire OTW ke arah NOD harusnya. Necklace of Durance dan anti-match mau bikin damage daripada dia tahan badan di depan. Karena tetap balik lagi. Di sini EVOS Legends mainnya lebih ke arah BOD pick ya? off.
Ya, dia mau BOD. Waduh, langsung Oke. BOD aja. Dan langsung ke arah Lord yang pertama sudah mulai di kontes. Ada tim dari Aura Fire juga dan nampaknya di PP begitu saja Darkness-nya. Dia kali ini diincar, masih ada flicker ke arah belakang. Dari serang One maju ke arah depan juga dan mencoba untuk Striking Eagle-nya lebih ke arah Kabukinya. Sendirian di arah sana dan tiba-tiba ada Divis yang mulai masuk di arah belakangnya. Terkena stun, tidak ternyata masih bisa untuk dihindari. Tapi Godivanya sangat amat low dan Karinya juga sudah mulai mendapatkan 1 point kill. But meanwhile di arah mid lane-nya hanya harus tumbang double kill dari Clover yang bukan bunga-bunga Clover. Itu dia, Clover yang sering juga diminta kalau ada di Nemo TV itu sudah pasti ya. Tapi untuk sekarang, sakit banget crossbow tanknya, double kill berhasil didapatkan. Yang pastinya itu semua langsung aja mengingatkan akan kenangan-kenangan bersama di dalam tim yang dulunya ya. Sudah aku bilang kan, Iya. anti-match dengan lapu-lapu bakal jadi penyelamat. Bubar semuanya pas dia loncat. Buyar langsung dan benar-benar pergerakan dia berbeda dari teman-temannya. Benar-benar langsung dipotong begitu aja rotasinya dan langsung menakutkan pemain-pemain dari Aura Fire. Waduh galak banget, tapi Meteor Shower mandiin ke arah orange buff-nya. Ya ampun, dikit lagi udah di WA tiap hari, udah diajak jalan tiap hari. Tapi jadiannya sama orang lain tadi itu ya. Dan lagi-lagi anti-match yang membuka sendirian, stunnya mana, mencoba untuk diajar lagi, masih ada Armor dan Winter Dungeon juga. Mencoba untuk masuk lagi ke atas, tidak ada flicker sekarang, mencoba untuk langsung dikopi itu saja diajar. Berkatnya bagus sekali dari seorang Kabuki. Dan nampaknya tersisa 4 orang dari EVOS, maju lagi dari One-nya. Enggak berhasil mendapatkan weakness point, tapi mereka berhasil mendapatkan 1 turret di tengah. 4 melawan 5 apa pula, apakah mereka bisa? EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan inhibitor turret-nya. Lord ya sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya. Meteor Shower mematikan itu saja. Mana weakness point-nya? Mana ultimate yang belum keluar sama sekali. Kabukinya dibakar begitu saja, harus mundur ke arah belakang dan mencoba untuk fokus. Dia 1 gerobak saja dan langsung mendapatkan inhibitor turret pertama di arah bottom lane. Pak Bulu. Bahkan anti-match masuk ke bagian dalam untuk ngejagain 3 rekan yang ada di bagian belakang. Ngejagain juga pemain Aura. Tidak bisa maju karena inhibitor turret dilemparin 2 pedangnya, sakit banget. Ya ampun, 2 sisi langsung sobek. Sementara untuk Kabuki di bagian atas terkena sebuah sabetan aja dari Luminaire, itu udah berasa banget damage-nya. Blood of Despair, Windtalker udah diamankan, goldnya juga kalau misalkan kita bisa kontes di sini bahkan top 3-nya diamankan oleh Karinya One, Clover dengan One juga dan anti-match dengan lapu-lapu. Seperti yang aku bilang tadi bahwa di sini permasalahan utamanya adalah dari range. EVOS Legends menang dari segi range, dari segi team fight. Pick off yang mereka lakukan ini pick off untuk ngepok atau bahkan eksekusi secara garis besarnya. Tapi kalau misalkan dapatnya kayak hike, apalagi tadi kayak kita sempat melihat Darkness hampir mendapatkan seorang Keira kalau nggak ada Winter. Yes, dan high-nya juga di tengah-tengah untuk mendapatkan gol terbanyaknya. Benar-benar agak sulit juga final blow hanya untuk digunakan balik ke arah belakang defensif saja. Pasti sudah mulai nyala, anti-match belum mau melompat. Skating saja di arah depan, goyang patah-patah dari anti-match yang semakin subur badannya. Luar biasa sekali kepercayaan diri dari seorang Max anti-match. Udah nggak berasa kayaknya damage yang akan dikeluarkan oleh Aura Fire Divine karena Glaive? pede banget. Tapi itemnya ini gimana Bung Kabir? Ya Luminaire tiba-tiba langsung ke arah Divine Glaives ya. Aku nggak expect bahwa mereka nggak main yang namanya Life Drain untuk meminimalisir mungkin spell flame yang dimiliki sama Keira. Sementara Keiranya kan udah Winter, dia juga OTW untuk Dominance Ice. So Clock of Destiny-nya dia nggak bakal disinergikan dengan Lightning Truncheon, tapi dia bakal ngambil mana dari 1 buah Dominance Ice. Sehingga One dan juga Clover nanti akan diminimalisir lagi dari attack speed. Second Hammer masih ada Guiding Wind lagi-lagi diselamatkan oleh seorang Luminaire. Menunggu untuk 1 menit, Lord yang kedua akan muncul. 40. Ini Keira, wehey, teleport dia menghilang sudah di dalam rumputan ya. Cukup pasif lagi permainan, hanya saja 1 inhibitor turret yang dimiliki oleh Aura Fire pun udah runtuh. Benedetta pun udah berada di bottom lane untuk menghilangkan 1 wave minion. Jauh headnya udah melihat dari kejauhan. Tapi ada Tigreal yang bersembunyi di balik rumputan, jangan kelamaan gatel entar kena rumput-rumput ya. 14 menit pertandingan sudah mulai berjalan. Kasihan tuh Hilda. Dan hanya ada 12 poin kill yang terjadi. Ini benar-benar definisi dari mereka benar-benar fokus untuk dapetin turretnya, tidak mau mengincar killnya. Dan bahkan ketika team fight terjadi, apakah di sini anti-match akan tertumbangkan, masih ada flicker juga. Dan malah dimajuin, enggak takut diincer juga sama Darkness, tapi belum ada Asap of Force yang digunakan oleh seorang Darkness. Dan lebih memilih untuk mendapatkan 1 orange buff ya anti-match. Lu majuin gua majuin balik bro. Lo maju gua lompat, lo nya bubar, buset dah. Ini sekalinya lompatan dari lapu-lapu, 1 kecepatan rada tremor ini kalau ngelihatnya.
Sementara itu di bagian tengah Godiva masih santuy ngedorong lagi Secret Hammer Wave. Minion pun menghilang tapi di bottom lane Benedetta masih sendirian aja, 3 player di bagian tengah. Ejector dilempar lagi ke kerumunan temannya. Nah lo jangan deket-deket gue, tapi untuk Darkness masih ingin lebih. Smart Missile dikeluarkan. Udah ada solo patch juga, tapi ternyata untuk sekarang masih santuy. Tapi untuk lu baik banget. Udah mulai pertempuran, udah mulai pecah. Tapi Lordnya berhasil diambil oleh Wan di bagian belakang. Meteor Shower langsung dikeluarkan begitu aja, dimandiin. Tapi anti-match masih bisa bertahan, gak ada yang tumbang. Nggak ada yang tumbang seperti yang aku bilang sebelumnya. Hanya ada 12 poin kill dan ini mereka setiap team fight selalu bisa bertahan, selalu bisa saling mengcover satu sama lain. Entah mungkin dari immortality-nya, bahkan juga tadi belum pecah dari seorang Darkness-nya. Ketika dari Fonserangnya mencoba untuk mandiin, tapi kayaknya ini terlalu tebal juga dari seorang Jawhead-nya. Dan benar-benar nggak semuanya masuk damage-nya ke arah seorang Jawhead. Ini akan sangat berat menurutku. Profesor KB ada 2 marksman dari tim EVOS Legends dan ini sudah menunjukkan menit 16. Ya, entah kenapa semenjak tadi Clover dapetin double kill ke arah Hike juga, ini jadi satu momen yang manis banget bagi EVOS Legends karena scalingnya mereka itu scaling marksman. Jadi lebih mengerikan daripada scaling Alice. Walaupun kita tahu sendiri Alice kalau misalkan diving ke 2 marksman kayak gini akan lebih matikan. Yes. Oh, lihat di sana combo snake video yang dilakukan oleh seorang Tigreal tapi tidak bisa mendapatkan satu orang pun dan justru malah satu orang dari seorang kiranya yang harus ditumbangkan dan bahkan Lordnya tiba-tiba lompat ke arah tengah mencoba untuk fokus mendapatkan Immortal Turret ya. Luminera di arah depan mencoba untuk nembein dari Meteor Shower-nya masih cukup tipis, masih ada Guiding Wind harusnya. Belum ada yang dibuka lagi menuju ke arah atas karena minionnya sudah mulai masuk. Super minion di arah top lane-nya. Clover fokus. Belum ada yang berani buka, 24 detik lagi untuk carry-nya kembali hidup sudah mulai masuk semua minionnya dari atas, tengah, bawah. Siapa yang akan dibuka nanti match menjadi orang yang paling depan mencoba untuk maju. Tiga gue dari Aija dan bahkan kita lihat di sana dari Godiva aja yang belum sempat di pop up. Final blow-nya juga gak bisa. Double kill seorang wow dari EVOS Legends. Kemenangan di depan mata dan ini dia untuk game yang pertama EVOS Legends. 1-0 untuk EVOS Legends.